Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal lanjutin cerita dari Bayu Biru yang berjudul Plolong. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Pagi itu Pak Ruslan, Pak Harjo, Pak Dimin dan satu tetangganya sudah berkumpul di rumah Pak Ruslan. Hari masih pagi, sekitar jam 7 mereka berempat mulai mencari dengan menyisir dari gang kedua Dusun Setan. Mereka berempat berjalan perlahan mengamati kanan kiri jalan. Tak lupa ia memeriksa pelan-pelan belakang rumah warga gang kedua. Dirasa di gang kedua tidak menemukan Anto, pencarian bergeser ke gang 1 dan gang ketiga. Tapi lagi-lagi pencarian mereka sampai siang belum membuahkan hasil. Wajah lelah mereka mulai muncul dengan kekecewaan. Sejenak mereka kembali pulang untuk makan dan istirahat. Tapi mereka berempat akan melanjutkan pencarian lagi mulai dari jam 2 sore hingga menjelang malam dengan mengitari di tiap sudut rumah warga kembali. Hingga senja sudah mulai meredupkan sinarnya, Anto belum juga ditemukan. Sedang hari mulai malam. Mereka yang merasakan kenyataan itu akhirnya memutuskan pencarian dihentikan kembali. Pak Ruslan sendiri sewaktu perjalanan pulang ke rumah berencana melanjutkan pencarian kembali sehabis Isya karena ia merasa tak terima anaknya hilang begitu saja tanpa kabar dan bekasnya. Sedang Ruslan sendiri tak tega melihat istrinya di rumah selalu sedih, menangis dan lemas memikirkan Anto. Malam hari sekitar jam 7.15 sehabis Isya, Pak Ruslan bersama 4 orang tetangga tadi siang mulai mencari Anto. Kali ini mereka mulai mencari dengan berjalan ke sisi barat dusun. Lokasinya persis di kebun bambu yang bersebelahan dengan kebun tebu milik Pak Ruslan. Wilayah dari kebun bambu yang memanjang ke barat itu sendiri disebut area Plolong. Setibanya mereka di lokasi Plolong, mereka terus berjalan menyusuri kebun bambu dengan membawa obor dan sebuah senter untuk memulai pencarian. Pak Dimin yang saat itu membawa senter tak sengaja sorot cahaya senternya mengenai sesosok seekor burung. Ia melihat burung derkuku yang tidur sendirian di dahan bambu yang pendek. Saat melihat burung ini, ia dengan cepat mendatangi rimbunan dahan pohon bambu. Sementara Pak Ruslan dan 2 lainnya berjalan di depan dengan mengendap-endap mengamati setiap pohon bambu. Pak Dimin yang hobinya memelihara burung dengan cepat meraih burung derkuku di dahan rendah dengan mudah. Sebenarnya burung itu juga agak janggal karena tidur di dahan yang rendah dan tidak seperti biasanya. Tapi Pak Dimin yang di belakang tidak memperdulikan hal itu semua. Saat burung sudah digenggaman, Bapak ini membawa dengan santai tanpa merasakan apapun tentang keganjilan. Burung ini juga dibawa Pak Dimin sambil ikut mencari Anto. Meski burung ini hanya digenggam dengan tangannya. Baru saja semua rombongan ini berhenti sejenak di kebun bambu di sisi barat, aroma-aroma anyir dan bau busuk mulai tercium oleh keempat orang itu. Mereka yang sudah tahu tempat ini angker, langsung mereka berempat merasakan merindingnya bulu kuduk. Demi keamanan bersama, Pak Ruslan memutuskan cepat beralih ke tempat lain. Sampai sekian jam pencarian belum membuahkan hasil lagi. Mereka juga sudah sekian lama berjalan kaki dan berkeliling di kebun bambu dusun tersebut. Sampai sekitar jam 11 malam, mereka yang sudah lelah memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Termasuk Pak Dimin juga. Malam itu membawa pulang burung yang diperoleh dari Plolong. Tapi semua rekannya tidak ada yang peduli dengan apa yang dibawa pulang oleh Pak Dimin. Pak Ruslan sendiri yang pulang dengan kecewa berencana esok hari menanyakan kepada orang pintar karena ia sudah mulai putus asa. Waktu di rumah Pak Ruslan dengan istrinya, suasana semakin suntuk dan sedih atas kehilangan anaknya. Sedang malam itu juga Adi, Bimo, dan Sukis masih demam. Meski pagi harinya sudah dibawa berobat ke puskesmas. Pagi hari di dusun yang cerah tapi tak secerah suasana hati keluarga Ruslan. Pagi itu Pak Ruslan yang masih membersihkan kandang sapi di belakang tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan suara perempuan yang memanggil-manggil di depan rumah. Pak Ruslan! Pak! Pak Ruslan!
teriak istri Pak Dimin yang tadi malam ikut membantu melakukan pencarian Anto. Ya, jawab dari dalam kandang sapi Pak Ruslan. Istri Pak Dimin yang mengetahui sudah ada jawaban. Ia secara perlahan mendudukkan suaminya di kursi kayu teras rumah Pak Ruslan. Setelah mendengar panggilan suara perempuan, Pak Ruslan berjalan cepat ke depan dan membuka pintu ruang tamu. Ia melihat temannya yang tadi malam duduk di kursinya dengan tatapan kosong. Ada apa mbak? Pagi-pagi sudah kesini. Itu Dimin kenapa? Tanya Pak Ruslan dengan penasaran. Pak Ruslan memandangi sosok Dimin duduk dengan tatapan kosong ke depan seperti orang buta. Gak tahu pak, sewaktu tidur tadi malam Mas Dimin teriak-teriak, tapi bangun-bangun menangis sebab matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Jelas istrinya. Kok bisa mbak? Jawab Pak Ruslan sambil memandangi wajah Dimin terus-menerus. Tidak tahu aku pak, sambung istri Pak Dimin yang sedih. Tolongin suamiku ini pak, pinta istri Pak Dimin lagi dengan sedih. Iya mbak, jawab singkat Pak Ruslan. Tolongin aku Rus, tadi malam sehabis membawa burung derkuku dari Pelolong, aku bermimpi pelolongnya. Katanya mata yang besar itu berpesan kepadaku, menyuruh cepat mengembalikan burungnya. Kalau tidak mau aku bakal dibunuh Rus. Tapi saat aku ketakutan sekali, aku langsung bangun. Tapi mataku sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi ini. Rasanya gelap semua di hadapanku. Jelas Pak Dimin yang sedih. Oh, begitu ceritanya. Iya Min, tenang saja, nanti tak bantu. Ya sudah, habis ini ayo dikembalikan burungnya kalau begitu. Terus habis ini sekalian mencari orang pintar untuk menanyakan keberadaan Anto. Jawab Pak Ruslan sembari menenangkan keluarga Pak Dimin. Pak Ruslan sehabis mendapat info dari istri Pak Dimin dengan singkat bergegas kembali masuk ke dalam rumah untuk berganti baju. Di dalam rumah istrinya memang tidak ada karena baru saja pergi belanja di toko kelontong. Tanpa pamit kepada sang istri, Pak Ruslan pergi mengantar Pak Dimin pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan saat melintas di jalanan gang kedua, ia melihat Pak Harjo. Pak Harjo pagi itu yang sedang bersiap-siap dengan sepedanya mau berangkat ke pabrik gula. Tak sengaja Pak Harjo melihat Pak Dimin sedang berjalan dituntun dua orang secara perlahan. Kenapa Pak Dimin bu? Tanya Pak Harjo yang memandangi mereka bertiga sedang berjalan secara perlahan. Gak tahu pak, bangun tidur sudah tidak bisa melihat suamiku ini. Jawab istri Pak Dimin dengan nada sedih dan memegangi suaminya perlahan-lahan. Pak Har, habis ini bisa minta tolong bantu saya. Tanya cepat Pak Ruslan kepada Pak Harjo yang membantu Dimin bekerja. Karena Pak Ruslan sendiri merasa takut kalau ke Pelolong sendirian meski hari sudah pagi. Kenapa Pak? Sambung Pak Harjo. Ke Pelolong mengembalikan burung, habis itu sekalian ke Mbah Suro. Jawab Pak Ruslan dengan tegas. Tapi Pak, aku mau ke pabrik. Jawab Pak Harjo yang memelas. Gak usah Pak Har, bantu aku dulu saja, nanti tak bilangin mandormu. Jawab Pak Ruslan yang meyakinkan anak buah temannya. Ya sudah kalau begitu Pak, kebetulan sama mencari obatnya Bimo. Sahut Pak Harjo mulai lega akan permintaan Pak Ruslan. Loh, Bimo masih sakit toh Pak? Tanya Pak Ruslan yang penasaran. Masih Pak, jawab Pak Harjo singkat. Ya sudah, ayo berangkat, kata Pak Ruslan. Iya Pak, jawab Pak Harjo dengan berjalan cepat langsung menuju mereka bertiga yang sedang berjalan di depan rumahnya. Di pagi buta itu Pak Harjo langsung ikut bergabung mengantar Pak Dimin pulang ke rumah. Sampai di rumah Pak Dimin dibaringkan di dalam kamar. Memang rumah Pak Dimin kala itu banyak sangkar burung. Sangkarnya semua terbuat dari jeruji bambu. Untuk burung-burung yang mengisi sangkarnya mulai dari burung cendet, jambul, puter, dederuk, perencak, terucuk, kutilang, jalak, sampai dengan burung elang pun ada. Di depan rumahnya saja, kandang khusus ayam alas berjumlah 2 buah lengkap dengan penghuninya yang sepasang. Itu pun semua untuk dijadikan bekisar atau dikawinkan dengan ayam Bangkok. Memang itulah hobi Pak Dimin yang dijadikan mata pencaharian waktu itu. Pak Harjo yang barusan merebahkan tubuh Pak Dimin, ia memandangi kondisi kamarnya.
Pemandangan kamar tidur di tiap sudut tidak ada yang janggal, hanya bau yang kurang sedap yang sedikit menyengat hidung mungkin, bau burung yang terlampau banyak juga yang berada di rumah Pak Dimin. Sedang Pak Ruslan yang berada di depan rumah mendekati satu persatu koleksi burung Pak Dimin. Ia mengamati koleksi burung Pak Dimin yang cukup banyak. "Bu, burungnya yang didapat dari Pelolong kemarin mana?" tanya Pak Ruslan sambil mengamati jenis burung derkuku yang sudah di depannya. Istri Pak Dimin yang mendengar suara dari teras langsung keluar dan berhenti di depan pintu. "Itu Pak, di kurungan cat hitam, depan kamu," kata istri Pak Dimin dengan menunjukkan burung yang berada di kurungan warna hitam. "Oh, ini burungnya. Ya sudah, langsung tak ambil ya," sahut Pak Ruslan. "Iya Pak, terima kasih," sambung istri Pak Dimin. Pak Ruslan langsung membuka pintu kurungan burung berjeruji bambu tersebut dengan hati-hati. Ia menangkap dan menggenggam burung itu secara perlahan serta mengeluarkannya dari sangkarnya. Saat burung sudah di tangan, ia mengamati dengan seksama. "Masa burung begini saja membuat orang tidak bisa melihat?" celetuknya lirih. "Pak Har, ayo berangkat," pinta Pak Ruslan dari teras rumah. Tanpa menjawab, Pak Harjo yang berada di dalam kamar langsung bergegas keluar dan memulai perjalanan untuk mengembalikan burung itu di Pelolong. Sampai di tengah kebun bambu Pelolong, Pak Ruslan melepas burung itu dengan melemparnya ke atas. Burung itu pun terbang di remangnya dalam rerimbunan kebun bambu. Lama-kelamaan burung itu menghilang dengan sendirinya, termakan cahaya yang redup dan keangkeran kebun bambu Pelolong. Sedang Pak Harjo dan Pak Ruslan yang melihat itu langsung ikut merinding. "Ayo Pak, pindah dari sini," pinta Pak Ruslan yang mulai menyeret tangan Pak Harjo untuk pergi dari Pelolong. Mereka pun pergi dengan cepat meninggalkan lokasi. Selepas berjalan dari Pelolong, mereka langsung pulang untuk mengambil sepeda di rumah Pak Ruslan. Perjalanan Pak Ruslan ke kecamatan sebelah untuk mencari pencerahan akan masalah Anto, Bimo, dan Pak Dimin dimulai. Perjalanan mereka tempuh dengan jalan masih beralaskan tanah agak lembek, jadi kalau boncengan agak susah juga. Kadangkala ban mereka masuk ke dalam tanah liat yang masih menghisap kuat di jalanan waktu itu. Beberapa kali mereka harus turun untuk menghindari beratnya medan. Dari desa ke desa mereka lewati sampai akhirnya mereka melihat rumah Mbah Suro, orang pintar dan juga guru spiritual Pak Ruslan. Rumah dari papan kayu dengan 2 jendela kanan kiri di depannya, dan pintu model kupu tarung sederhana yang terbuat dari papan kayu jati, serta halaman depan rumah Mbah Suro yang luas terbentang sampai jalanan. Dari pagar bambu depan rumah Mbah Suro, mereka berdua sudah turun dari sepeda. Pak Ruslan menuntunnya sampai tepat di depan pintu masuk rumah Mbah Suro. Setelah memarkirkan sepedanya, ia langsung jalan dan berdiri di depan pintu, sedang Pak Harjo mengikuti Pak Ruslan dari belakang. "Permisi, permisi Mbah." Suara pintu kayu ruang tengah Mbah Suro yang mulai terbuka. Dari pintu ruang tengah nampak seorang kakek keluar dengan membawa kopiah putih bundar melingkar, dengan baju lengan panjang yang tidak dikancingkan, serta memakai sarung warna gelap. Ia berkulit coklat matang yang sudah keriput. "Oh, kamu Rus, masuk sini," pinta Mbah Suro yang berjalan dari pintu ruang tengah seakan sudah tahu akan kedatangan Pak Ruslan. "Iya Mbah," jawab Pak Ruslan yang langsung menuju kursi di ruang tamu. "Sudah tak tunggu kamu, dari kemarin tidak kesini-sini," kata Mbah Suro yang agak kesal, serta mulai duduk di kursi ruang tamunya. "Iya Mbah, maaf, kemarin masih nyari Anto," jawab Pak Ruslan yang mulai duduk di hadapan Mbah Suro bersama Pak Harjo. "Lah ya itu masalahnya. Aku sudah tahu anakmu kalau hilang, temannya anakmu lagi sakit semua, terus temanmu yang buta matanya sekalian kan? Dari kemarin aku sudah menunggu kamu, Rus," jawab Mbah Suro dengan tatapan tajam dan meraih rokok pateknya di saku. Wajah Pak Ruslan dan Pak Harjo saling berpandangan tak percaya kalau masalah ini sudah diketahui oleh Mbah Suro secara lengkap.
Guru spiritual Pak Ruslan memang tak bisa dipandang remeh waktu itu. Mereka berdua kembali menatap Mbah Suro dengan penuh harapan. "Terus bagaimana ya Mbah? Menyelesaikan masalah ini semua. Saya sudah bingung mencari kemana-mana, belum ketemu anak saya," tanya Pak Ruslan. "Sudah, habis ini kamu pulang dulu. Besok pagi kamu bancakan di tempat Rondo Kuning," perintah Mbah Suro. Untuk sekedar tahu aja, Rondo Kuning adalah sebutan untuk sumur tua yang berada di sebelah barat wilayah Plolong. Hanya pematang kebun sebagai pembatasnya. Sumur ini terkenal di dusun dengan julukan Rondo Kuning karena kecantikan para penghuninya yang tak kasat mata. Mereka juga sering menyerupai wanita dusun jika ada yang dari sumur tersebut. Sumur itu berhubungan erat kaitannya dengan Plolong. "Terus anak saya bagaimana ini Mbah sama Pak Dimin?" tanya Pak Harjo yang ingin anaknya cepat sembuh. "Ini kalau buat anakmu Har, tunggu sebentar di sini," jawab Mbah Suro yang bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian Mbah Suro keluar kembali membawa sebuah benda yang terbungkus kain putih. Kain itu seperti melilit sebuah kendi. Dengan langkah sedikit tertatih ia meletakkan benda itu di atas meja. "Ini Har, minumkan ke anak kamu, oleskan semua sekujur tubuhnya. Teman-temannya yang masih panas juga kasih," perintah Mbah Suro. "Iya Mbah, terima kasih," sahut Pak Harjo. "Dimin agak berat Har, soalnya mengambil peliharaan Plolong. Meski sudah kamu kembalikan burungnya, itu diurus belakangan saja," terang Mbah Suro. "Ya sudah Mbah, saya pulang dulu kalau begitu," pamit Pak Ruslan dan Pak Harjo. "Ya sudah, cepat pulang dulu. Besok pagi aku yang mendoakan bancakannya di Rondo Kuning," jawab Mbah Suro. Mereka berdua langsung pulang sehabis mendapat arahan dan obat dari Mbah Suro. Perasaan senang Pak Harjo dan Pak Ruslan terbawa sampai rumah. Pak Ruslan mengantar Pak Harjo terlebih dahulu ke rumahnya sebelum pulang. Sampai di rumah, Pak Harjo langsung memberikan air itu kepada Bimo dan mengoleskan air itu dengan tangannya ke seluruh tubuh Bimo. Sedangkan Pak Ruslan memberitahukan kepada istrinya tentang perihal yang harus disiapkan untuk esok hari. Setelah memahami informasi dari suaminya, Bu Romlah bergegas saat itu juga untuk ke toko kelontong. Bu Romlah memberi semua perlengkapan untuk bancakan besok. Hari semakin beranjak. Tak lupa Pak Harjo setelah memberi Bimo air itu, perlahan panasnya mulai turun dan sembuh seketika. Mengetahui hal itu, Pak Harjo langsung pergi dan memberikan air itu kepada teman-teman Bimo yang masih sakit. Malam itu pun berlalu dengan sedikit bahagia untuk teman-teman Anto karena kesembuhan mereka semua. Pagi hari, dusun itu sedikit mendung, menutupi matahari. Mbah Suro yang terbiasa jalan kaki, pagi itu berjalan dengan tergesa-gesa menuju rumah Pak Ruslan. Sampai di rumah Pak Ruslan, Mbah Suro disambut senyum ceria olehnya. Pak Ruslan segera mengajaknya duduk dan berbincang sejenak khususnya tentang tata cara ritual di Rondo Kuning yang akan dijalankannya. Dengan mencerna keterangan secara singkat dan memahami apa yang sudah disampaikan Mbah Suro, pagi itu mereka memutuskan langsung beranjak pergi ke area Rondo Kuning. Saat itu juga para tetangga dan sebagian warga dusun sudah siap di depan rumah Pak Ruslan. Dirasa sudah siap, mereka mulai berjalan membawa banyak nampan dan jajanan pasar dengan bantuan para tetangga. Sebagian tetangga dan warga yang ikut berjalan berbaris di belakang Mbah Suro. Pagi itu mereka berjalan beriringan melewati pematang kebun sekitar 20 orang. Pematang kebun pagi itu masih basah oleh embun, tapi kaki mereka tetap melangkah di atas tanah lembek dan basah. Waktu sudah sampai di lokasi Rondo Kuning, semua jajanan pasar dan tumpeng yang begitu banyak ditaruh di samping sumur dengan posisi melingkar. Begitu juga dengan warga yang ikut. Mereka langsung duduk berjongkok mengitari makanan dan jajanan yang telah disediakan. Acara pun dimulai. Mereka yang hadir mengangkat kedua tangannya. Semua yang hadir mengamini doa berbahasa Jawa yang dilantunkan oleh Mbah Suro. Selesai berdoa, mereka serentak mengucapkan, "Amin ya robbal alamin," terkabul hajatannya. Serentak pula telapak tangan mereka mengusap wajah masing-masing.
menandakan rasa syukur akan rizki yang mereka terima. Pagi itu semua yang hadir langsung memakan sajian yang sudah didoakan. Mereka mengambil sendiri-sendiri nasi dan lauk dari nampan dan menaruh ke daun pisang yang sudah disediakan. Sambil memakan hidangan, mereka mengiringi dengan canda tawa dan keceriaan. Mereka rata-rata berbincang berharap Anto cepat ditemukan. Selesai makan-makan, sebagian orang juga membungkus tumpengnya dengan daun pisang. Saat itu juga Mbah Suro berpesan dan meminta tolong kepada yang telah hadir di lokasi Rondo Kuning. Pak, nanti habis asar saya minta semua membawa alat dapur seadanya. Dibawa kemari ke Rondo Kuning bareng sama saya. Nanti ditabuh sama-sama dan semoga Anto bisa keluar lagi. Iya Pak, jawab serentak jemaah yang hadir dengan riuh. Perlahan satu persatu orang-orang yang hadir berangsur-angsur pulang. Tinggallah Pak Ruslan dan Mbah Suro berdua di areal Rondo Kuning. Mereka tetap duduk menghadap sumur peninggalan zaman kerajaan itu. Mbah Suro kali ini mulai berdiam dengan posisi seperti bersemedi menghadap sumur. Sebentar Rus, kamu tunggu di sebelahku. Aku pamit sama Mbak Rondo biar nanti bisa dibantu. Perintah Mbah Suro sambil mulai memejamkan matanya. Iya Mbah. Pak Ruslan menuruti apa yang diperintahkan oleh Mbah Suro. Ia tetap di sebelahnya duduk dengan tenang. Suasana hening di areal itu menambah konsentrasi Mbah Suro untuk bernegosiasi dengan penunggu sumur bekas kerajaan. Untungnya, di sumur Rondo Kuning terkenal dengan penghuni jin yang baik dan cantik-cantik. Tapi di sisi areal Prolong, penghuninya terkenal bengis dan usil. Sementara Mbah Suro masih terdiam dalam semedinya, bau wewanginan dupa, melati, dan bunga kenanga mulai bermunculan di sekitar sumur tua itu. Pak Ruslan hanya diam dan menghisap dalam-dalam wewangian dari makhluk penghuni sumur tua itu, karena ia tidak melihat wujud penghuni sumur. Lokasi yang tadinya lembab kini mulai tergeser oleh angin semilir mulai mengusik mereka duduk di sana. Angin itu pun ikut menggoyangkan dedaunan tebu di sekelilingnya. Sekitar angin terus berhembus dengan segarnya, mata Mbah Suro saat itu juga mulai terbuka. Sudah Rus, nanti sore kesini lagi. Sementara ini ayo istirahat dulu di rumahmu, pinta Mbah Suro yang mulai berdiri di depan sumur. Iya Mbah, silahkan, jawab singkat Pak Ruslan. Sebelum beranjak pulang, Pak Ruslan membereskan wadah yang dijadikan tumpeng terlebih dahulu. Ia menata dengan rapi sehingga memudahkan saat dibawa pulang. Sekitar jam 9 mereka mulai berjalan di atas pematang kebun yang masih lembek menuju rumah Pak Ruslan. Sesampainya di rumah, Mbah Suro hanya duduk bersila. Ia diam dan memejamkan mata di ruang tamu Pak Ruslan sendirian. Dengan cara kebiasaan seperti inilah Mbah Suro dikatakan beristirahat. Sedangkan Pak Ruslan sendiri ke belakang membersihkan kandang sapinya dan memberikan makan kepada hewan ternaknya. Waktu terus berputar, hingga tak terasa sore hari pun menjelang. Sehabis sholat asar, sebagian warga dusun telah berkumpul di halaman rumah Pak Ruslan. Mereka yang hadir adalah jamaah tadi pagi yang ikut bancaan di Rondo Kuning. Mereka semua membawa alat yang bisa ditabuh, mulai kentongan, kaleng biskuit, wajan, dandan, panci, dan lain sebagainya. Setelah dirasa siap, Mbah Suro memberi arahan. Sebagian warga disuruh untuk menabuh di sisi timur kebun bambu Plolong. Sebagian warga diajak Mbah Suro ke arah Rondo Kuning yang langsung bersebelahan dengan wilayah Pololong di sisi barat. Hal itu dilakukan karena kekhawatiran Mbah Suro dengan keluarnya Anto yang belum bisa diprediksi, entah dari gerbang sisi timur atau gerbang sisi barat. Sore itu warga dusun beramai-ramai dengan dua kelompok warga menuju lokasi yang sudah ditentukan. Dengan rasa gotong royong, tanpa beban dan rasa kekeluargaan yang masih tinggi, mereka merasa sangat senang bisa membantu tetangganya yang sedang kesusahan. Sore itu saat semua warga sudah berada di lokasi masing-masing, tabuhan dengan tangan kosong dan kayu seadanya mereka mulai. Suara dengan irama ngawur dan ala kadarnya mulai bergema di sisi barat dan sisi timur Plolong saling bersahutan. Semakin sore semakin riuh suara yang dikumandangkan oleh warga. Jadi sobat horor, setelah ini kita mulai dari sudut pandang Anto ya.
Oke, next. Sedang kejadian yang dialami Anto sendiri. Seingat Anto, waktu terjatuh di parit kebun tebu, ia merasa hening saat masih tertelungkup di atas lumpur dalam parit. Tapi, sewaktu ia mulai bangun dan duduk, Anto merasa sudah berada di rumahnya sendiri. Anehnya, waktu dia bangun tidak ada bekas air, daun tebu dan lumpur sedikit pun di bajunya ataupun tubuhnya. Waktu itu ia seolah-olah sudah berada di sekitar rumahnya sendiri. Tepatnya Anto merasa sudah berada di depan teras rumahnya sendiri. Ia duduk termenung, kebingungan sambil mengingat kejadian yang ia alami. Kok aku sudah di rumah ya? Gumamnya lirih. Saat kebingungan, ia sedang menggaruk kepalanya untuk meyakinkan keadaannya saat itu. Dalam suasana masih kebingungan itu, sosok seperti ibunya berjalan keluar dari rumah. "Nak, ayo makan dulu," pinta sosok ibunya. "Iya, Bu," jawab Anto yang mulai berdiri dan berjalan menuju dalam rumah. Saat itu juga Anto tidak berpikir apapun. Ia hanya berjalan masuk ke dalam rumah mengikuti ibunya dari belakang. Ia melihat mie goreng yang sudah tersedia di meja dapur. Anto hanya diam memandangi sajian mie instan itu. "Tumben Bu buatin aku mie. Mimpi apa ibu ini semalam?" Celetuk Anto yang masih terdiam, mematung memandangi mie tersebut. "Lekas dimakan nak, mumpung masih hangat," teriak ibunya dari dapur belakang. Anto sendiri yang sudah mulai lapar, langsung memakan mie tersebut dengan lahap di meja makan. Karena Anto sendiri saat berangkat tadi juga belum makan siang di rumahnya. Ia juga takut kalau tidak menuruti perintah ibunya, pastinya seharian Anto akan menerima kemurkaan dari ibunya. Saat Anto baru selesai makan dan mulai minum, tiba-tiba ada suara pintu terketuk di depan rumah. "Permisi Bu, permisi," suara ibu-ibu dari depan. "Ya sebentar," jawab Anto yang berlari menuju pintu depan. Sesampainya Anto di depan pintu, dia melihat ibunya Bimo, ibunya Adi dan ibunya Sukis. Mereka bertiga sedang berdiri dengan melempar senyum kepada Anto. Sebenarnya Anto juga heran tidak seperti biasanya mereka datang bersamaan ke rumah Anto. "Oh, Bule, nyari siapa?" tanya Anto polos. "Ibu kamu ada toh?" tanya ibunya Sukis. "Ada, sebentar Bu, ditunggu dulu," jawab Anto. Anto langsung mencari ibunya. Ternyata ibunya masih di dapur. Anto saat itu juga memberitahu kalau ada 3 tamu yang menunggu di depan. Saat itu juga sosok Bu Romlah keluar dari dapur dan menemui ibu-ibu tersebut di depan. Mereka duduk di teras dan mulai mengobrol. Dan Anto sendiri yang sempat melihatnya tidak mendengar apa yang diperbincangkan ibu-ibu tersebut. Anto sendiri mulai bermain sendirian di ruang tamu, sekilas sambil mengamati ibunya yang di depan rumah. Saat itu Anto mulai bermain tanah liat yang sudah berada di depannya. Mainan tanah liat itu dibentuk dengan berbagai macam, mulai dari mobil-mobilan, patung hewan, dan permainan anak lainnya. Waktu terus berjalan, Anto semakin asyik bermain dan tak memperdulikan lagi mereka yang di depan. Sampai beberapa puluh menit tiba-tiba ada suara-suara tabuhan yang berasal dari belakang rumah dan seberang jalan depan rumah. Suara tabuhan itu semakin lama semakin mengeras dan mendekatinya disertai suara-suara yang memanggil namanya. "Anto! Anto! Anto!" Anto yang sedang duduk bermain sejenak berhenti. Ia mendengarkan suara-suara itu dengan seksama. Lama-kelamaan Anto mulai penasaran karena suara-suara itu seperti suara para tetangganya. Ia pun mulai berdiri dan melangkahkan kaki keluar. Saat berjalan mencari asal suara itu, langkah kakinya terhenti di teras rumah. Tangan kanan Anto langsung disambar ibunya dengan cepat dan dipeluk dengan tangan kanannya. Dalam pelukan ibunya, ia tetap mendengar suara tabuhan dan teriakan orang-orang yang memanggilnya semakin mengeras. Tak sengaja kepalanya mendongak ke atas. Ia kaget melihat ibunya berubah menjadi sosok berbulu lebat persis seperti yang ia temukan di kebun tebu. Siapa kamu? Tolong!" kata Anto dengan menjerit histeris dan seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat.
sedang kedua tangannya meronta-ronta berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan sosok wanita yang menyeramkan itu. Suara Anto sendiri semakin mengeras waktu meminta tolong meski tangisannya semakin kencang. Semakin ia teriak, semakin kuat pegangan sosok wanita berbulu ini. Sekilas ia juga sempat melihat ketika ibu temannya ini juga berubah menjadi sosok wanita yang sama persis dengan wanita yang mendekapnya dengan erat. Hal yang mengejutkan ini dengan cepat membuat Anto pingsan di pelukan sosok wanita itu. Selain ketakutan yang sudah menjadi-jadi, Anto pingsan juga dikarenakan bau dari sosok keempat wanita itu menjadi sangat busuk. Jadi sobat horor, setelah ini kita kembali dari sudut pandang para warga. Oke, next. Sore hari menjelang maghrib, warga dusun masih beramai-ramai memukul peralatan dapur di kebun sebelah barat Plolong, dan kegiatan yang dipimpin oleh Mbah Suro semakin agresif sore itu. Teriakan suara menyebut nama Anto sahut menyahut tak pernah berhenti, dan suara tabuhan dari alat-alat dapur semakin lama semakin dikeraskan. Saat hari semakin gelap, bulu kuduk semua warga yang ikut mulai merinding semua. Mereka mulai diselimuti rasa ketakutan. "Mbah, ayo pulang, takut aku," kata salah seorang warga yang berdiri di pematang tebu bersama dengan warga lainnya. "Sebentar, teruskan dulu nabuhnya. Sebentar lagi pada keluar hantunya Plolong," jawab Mbah Suro dengan tegas untuk menahan warga yang mau kabur pulang ke rumah. Setelah itu, warga yang berada di pematang kebun areal sisi barat Plolong melihat dengan samar-samar sosok 4 wanita berambut panjang. Mereka semua keluar dari celah-celah pohon tebu. Wanita-wanita ini mulai menari-nari keasyikan, berjoget tanpa menghiraukan sekelilingnya dan orang-orang di pematang kebun yang berada jauh di depannya. Mereka berjajar memanjang saat berjoget dengan berjalan pelan mendekati warga di pematang kebun. Gerak tubuhnya seperti orang lagi mabuk-mabukan. Tangan dan kakinya saling bergerak leluasa menembus daun bambu di tengah kebun tebu yang rimbun. Semakin lama semakin mendekat para wanita ini kepada rombongan para penabuh. "Mbah, gimana ini?" kata warga yang sudah gemetar ketakutan dan bersiap lari. "Pindahlah ke belakangku semua." Dengan rasa ketakutan yang sudah menjalar di ubun-ubun, semua warga bergeser di belakang Mbah Suro. Mereka sendiri kebanyakan menunduk, tidak mau melihat sosok dari dalam kebun bambu. Mbah Suro sendiri masih berdiri membungkuk mengamati akan kemunculan Anto dari dalam kebun tebu. Ia juga memberi aba-aba mantra ke arah sumur Rondo Kuning. Demikian juga saat itu Plolong, si hantu dengan wujud bola mata. Satu persatu mulai muncul dari dalam keremangan cahaya. Mata-mata itu mulai bermunculan di remang cahaya di belakang wanita yang menyeramkan. Plolong yang berdarah itu juga muncul di setiap parit kebun tebu dengan melayang secara perlahan. Di belakang wanita yang paling depan dengan sosok menyeramkan ini, muncullah sosok Anto dari semak-semak di bawah pohon tebu. Saat mengetahui hal ini, Mbah Suro yang sudah menunggu, ia langsung berlari merebut Anto. Mbah Suro berlari tanpa takut melewati setan wanita yang menari. Saat di depan Anto, Mbah Suro melihat sosok anak-anak ini sudah mulai terkulai lemas, tak berdaya dan tak sadarkan diri. Ia sudah duduk di tengah semak-semak bawah pohon tebu dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Saat itu juga Mbah Suro langsung memanggulnya dan membawanya lari dari areal sisi barat Plolong, melewati pematang kebun. Saat warga tahu Mbah Suro sudah menyelamatkan Anto, warga dusun mengikuti Mbah Suro lari tetap di belakangnya. Mereka semua berlari dengan cepat, karena sosok semua penghuni Plolong mengikuti mereka dari belakang melayang perlahan-lahan dan masih berjoget. Sewaktu rombongan Mbah Suro sudah melewati kebun bambu, suara tabuhan dari warga dihentikan. Seketika itu sosok-sosok wanita mengerikan dan Plolong mengetahui tabuhan itu menghilang. Para penghuni Plolong yang tadinya berjoget mengikuti dari belakang sontak tersadar. Mereka saling bertatap satu sama lain, menyadari Anto telah lenyap dari genggaman mereka. Semua penghuni Plolong yang marah langsung mengejar dengan cepat warga dari belakang, tapi usaha para penunggu Plolong terhenti di sisi barat sebelum pintu masuk kebun bambu. Mereka semua dihentikan oleh 2 sosok wanita cantik dari sumur Rondo Kuning. "Sudah cukup, ayo kembali ke alamnya masing-masing, tidak perlu mengejar lagi,"
kata sosok wanita yang cantik jelita memakai gaun kebaya dengan rambut panjang hitam terurai sepinggang dan selendang berwarna kuning yang disampingkan di leher. Dengan muka masam dan memendam kemarahan, para makhluk itu kembali ke areal pelolong lagi. Mereka bukannya takut sama penghuni Rondo Kuning, tapi mereka sendiri sudah terikat perjanjian antara penghuni sumur kerajaan dengan pelolong untuk tidak saling berperang lagi. Dulu rumornya di dusun ini jikalau perjanjian dilanggar, para penghuni Rondo Kuning akan mengusir selamanya penghuni pelolong dari rumahnya. Sedang warga yang berada di sisi timur kebun bambu, mereka masih asyik bermain alat tabuh. Tapi lama-kelamaan mereka semua juga ikut ketakutan. "Woi, Banaspatinya keluar itu, ayo lari!" ucap salah satu warga yang melihat dan menunjukkan sosok Banaspati itu kepada warga lain. Mata mereka semua saat itu juga melihat sosok bola api mulai bermunculan dari celah-celah pohon bambu. Jumlah Banaspati juga sangat banyak, jadi sebelumnya kebun bambu yang sudah gelap berubah menjadi terlihat sangat terang. Mereka semua yang melihat langsung menghentikan tabuhannya dan lari dari sisi timur pelorong. Kebetulan mereka seketika itu juga melihat Mbah Suro berlari bersama rombongannya. "Cepat lari!" perintah warga yang berada di sisi timur dusun. "Ayo ikutin aku!" perintah Mbah Suro yang sambil berlari. "Iya Mbah!" jawab warga dengan serentak dan ikut berlari. Mereka semua dengan cepat berlari di belakang Mbah Suro. Dan Banaspati yang sangat banyak itu mereka terbang melayang mengikuti warga dusun. Tapi kejaran Banaspati itu juga terhenti. Mereka semua dihentikan oleh sosok wanita penghuni Rondo Kuning yang sudah berada di depannya. Banaspati yang belum sempat meninggalkan wilayah pelolong, mereka disuruh kembali lagi ke daerahnya oleh sosok wanita berbusana kerajaan ini. Sosok yang mirip dengan wanita yang menghalau penghuni pelolong di sisi barat. "Kembalilah semua kalian, seperti temanmu yang lain," bentak wanita penghuni Rondo Kuning. Sedangkan rombongan warga dusun langsung ikut berlari cepat bersama Mbah Suro, apalagi Mbah Suro sebagai pemimpin ritual. Sore itu Mbah Suro tetap memimpin rombongan warga untuk kembali pulang ke dusun. Seketika sampai di rumah Pak Ruslan, Anto langsung dibaringkan di ruang tamu oleh Mbah Suro. Ibu Anto yang mendengar keramaian di depan rumahnya, ia langsung berlari dari ruang tengah. Saat melintas ruang tamu, Bu Romlah melihat anaknya sudah terbaring di ruang tamu. Dengan perasaan sedih, ia langsung memeluk histeris anaknya yang masih terbaring tak sadarkan diri di ranjang bambu. Mbah Suro sendiri yang masih berdiri di sampingnya dengan Pak Ruslan hanya mengamati keadaan Anto. "Bu, ambilkan air putih 1 gelas," pinta Mbah Suro. "Iya Mbah, sebentar," jawab Bu Romlah. Bu Romlah sendiri langsung menuruti apa yang diperintahkan oleh Mbah Suro. Sesaat kemudian ia sudah membawakan segelas air dari dalam rumah. Air yang sudah di tangan Bu Romlah langsung diberikan kepada Mbah Suro. Tangan Mbah Suro yang masih cekatan langsung meraihnya dan membacakan air itu dengan mantra andalannya. Sekian detik Mbah Suro meminumkan air itu kepada Anto yang masih terbaring belum sadar. Belum sampai air itu masuk ke tenggorokan, Anto sudah tersedak. Anto mulai terbangun dan ia didudukan oleh Pak Ruslan. Anto hanya merasa bingung karena ia merasa tidak pindah kemana-mana, tapi kali ini di rumahnya terlihat ramai oleh orang dari luar. "Pak, aku takut," kata Anto yang teringat ibunya yang menjadi sosok yang mengerikan. Pak Ruslan pun menghampirinya dan memeluknya. Mata Anto saat melihat Bu Romlah kembali dibenamkan ke tubuh bapaknya. Karena takut sosok ibunya berubah kembali menjadi wanita yang menyeramkan. "Jangan takut nak, ini bapakmu sama ibumu asli," kata Mbah Suro yang menemani mereka. "Iya nak, jangan takut," sambung Pak Ruslan yang tetap memeluk Anto dengan erat. Gimana sobat horor, seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.